Xiaoyan berhasil melewati babak yang pertama. Kemudian Xiaoyan masuk ke tes yang kedua yaitu alam pil. Sebelum masuk ke alam pil, Xiaoyan diberikan daftar obat-obatan dan juga peta alam pil, lalu ada juga batu spesial yang digunakan untuk penyelamatan diri jika terjadi bahaya. Tentunya jika menggunakan batu spasial maka orang itu kehilangan kualifikasi untuk mengikuti konferensi pil. Batas waktu di alam pil adalah 10 hari. Seseorang harus berhasil mengumpulkan 3 bahan obat yang sudah ditentukan, lalu membawanya keluar dari alam pil. Adapun bahaya di alam pil selain para kompetitor lain, ada binatang ajaib yang cukup kuat. Selanjutnya Xiaoyan kembali mencari 3 bahan obat yang diberikan pagoda pil. Tujuan Xiaoyan ialah pembunuhan 10.000 obat. Begitu sampai di pembunuhan 10.000 obat, Xiaoyan melihat telah banyak orang yang berkumpul, Cao Ying dan Song Qing termasuk dari orang-orang ini. Alasan banyaknya orang berkumpul di sini ialah bahwa mereka kesulitan untuk mencapai puncak gunung karena banyaknya binatang buas. Mereka berkumpul untuk bekerja sama. Binatang buas yang menjaga pegunungan ini ada di tingkat puncak ke-7 bahkan setengah langkah ke tingkat 8, itu mungkin setara dengan Dousun. Banyak orang sepakat bekerja sama dengan Cao Ying dan Song Qing, tapi tidak dengan Xiaoyan. Xiaoyan akan tetap menyendiri dan menunggu waktu yang tepat. Nah kemudian datang lagi seseorang di pegunungan 10.000 obat, orang ini adalah Chen Xian dari Sekte Xuanming. Chen Xian memiliki 2 pengawal di sampingnya yang kekuatannya ada di ranah Dousong bintang 9. Perseteruan antara Chen Xian dan Xiaoyan terjadi. Xiaoyan seorang diri menghadapi Chen Xian dan 2 pengawalnya. Baru hampir bentrok, Cao Ying dan Song Qing menengahi perkelahian Xiaoyan. Cao Ying berkata kalau pertempuran di tempat ini tidak sesuai. Hal yang harus diutamakan ialah mengalahkan binatang buas dan mendapatkan bahan obat agar bisa melanjutkannya ke babak selanjutnya. Chen Xian setuju tapi Xiaoyan menolak. Penolakan Xiaoyan seperti menghina harga diri Chen Xian dan Song Qing. Alhasil Chen Xian marah dan melanjutkan serangan kepada Xiaoyan. Kali ini Song Qing ada di pihak Chen Xian, jadi Xiaoyan melawan 4 orang. Menghadapi 4 orang, Xiaoyan bukannya mundur, tapi malahan menyerang terlebih dahulu. Dengan cepat Xiaoyan melewati 2 penjaga Chen Xian dan menghantam Chen Xian hingga ia batuk darah. Dalam satu serangan, Chen Xian telah kalah, ia dipermalukan hingga tidak lagi dapat menahan emosinya. Chen Xian menyuruh kedua pengawalnya untuk menghabisi Xiaoyan. Untuk menghadapi 2 pengawal Chen Xian, Xiaoyan menggunakan boneka iblis dan membuka teknik 3 perubahan api misterius level 1. Satu pengawal ditahan boneka iblis dan Xiaoyan bisa melewati 1 penjaga lainnya. Alhasil Xiaoyan sampai di depan Chen Xian dengan niat membunuh. Xiaoyan melepaskan serangan kuatnya, tapi ini gagal membunuh Chen Xian. Hal itu dikarenakan Song Qing ikut campur melindungi Chen Xian. Tapi meskipun gagal menghabisinya, Xiaoyan dapat melukai Chen Xian hingga pembuluh darahnya hancur. Itu berarti Chen Xian telah menjadi manusia sampah tanpa kekuatan. Setelah pertempuran itu, Cao Ying kembali menengahi. Xiaoyan tidak ambil pusing, sedangkan penjaga Chen Xian fokus pada penyelamatan Chen Xian. Xiaoyan masih menolak bekerja sama dan ingin pergi ke pegunungan seorang diri. Xiaoyan bergegas pergi bukan karena ia takut dengan penjaga Chen Xian, melainkan Xiaoyan merasakan ada seorang Dousun yang memperhatikannya. Sampai di pegunungan 10.000 obat, Xiaoyan melanjutkan pencarian bahan obat seperti yang dikatakan Song Qing bahwa ada binatang buas kuat yang membawa kebanyakan harta di gunung ini ke dalam gua. Tujuan Xiaoyan ialah mengamati gua tersebut sambil mencari peluang. Menuju puncak pegunungan, Xiaoyan merasakan harta yang ia cari. Harta ini disebut Pil Soul Serum. Harta ini dijaga oleh seekor binatang buas jenis ular harimau air. Untuk mengalihkan perhatian binatang buas ini, Xiaoyan menggunakan harta dengan afinitas air. Ketika si ular mengejar harta itu, Xiaoyan mengambil kesempatan untuk merampas Pil Soul Serum. Xiaoyan pun kabur setelahnya. Di sisi lain ditampilkan Xian yang sedang menjadi bos pegunungan ini. Bahan obat di pegunungan ini rupanya dibawa binatang buas itu untuk Xian. Ya, kita kenal Xian berasal dari ras naga Void yang terkuat dari semua ras binatang buas. Di sisi lainnya telah terjadi pertempuran antara kelompok Cao Ying dan seorang Dousun. Dousun ini membuat penghalang spiritual untuk mengurung kelompok Cao Ying. Tujuannya ialah menyingkirkan pesaing berat di ujian konferensi pil. Banyak orang yang telah terbantai oleh Dousun ini, hanya menyisakan orang-orang terkenal seperti Cao Ying, Song Qing, dan 2 pengawal Chen Xian. Di sini Xiaoyan yang diam bersembunyi juga diketahui oleh Dousun tersebut. Alhasil Xiaoyan juga ditarik ke dalam penghalang spiritual. Karena musuhnya seorang Dousun dan membawa beberapa bawahan Dousong, Xiaoyan mau tidak mau harus bekerja sama untuk keluar dari penghalang spiritual ini. Cao Ying berkata kalau ia memiliki kemampuan untuk memecahkan penghalang spiritual ini, tapi membutuhkan waktu selama 3 menit. Jadi rencananya Xiaoyan dan yang lainnya harus melindungi Cao Ying hingga serangan terkuat Cao Ying selesai. Xiaoyan membuka 3 perubahan api misteriusnya di level 2 ditambah boneka iblis untuk menghadapi Dousun ini. 2 teknik segel dewa juga dikeluarkan Xiaoyan. Dengan banyaknya kartu as, Xiaoyan mengulur waktu hingga penghalang spiritual dipecahkan oleh Cao Ying berhasil. Semua orang berpencar melarikan diri setelahnya.
Nah, di sini saja dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.